Halo semuanya, selamat datang kembali di Story. Di video sebelumnya Wang Chong menyeringai, tapi tidak berselang lama, seketika itu dia mengubah ekspresinya karena melihat Wu Zhou dengan mudahnya mengalahkan anggotanya dan itu membuat dia kena mental. Nah, sebelum itu seperti biasa alangkah baiknya untuk menekan tombol like, subscribe, serta tombol notifikasinya. Dan terima kasih yang sudah mampir, semoga dapat mengisi waktu luang kalian. Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Setelah itu Wang Chong berkata, kekuatan anak ini sungguh mengerikan. Ini tak bisa dibiarkan, dirinya harus segera melaporkan hal ini kepada kakak. Akan tetapi pada saat dia hendak kabur tiba-tiba Wu Zhou memanggilnya, Wang Chong, mau kemana kau? Wang Chong pun dengan ketakutan membalas dirinya hanya jalan-jalan karena sedikit bosan. Mendengar alasan tersebut Wu Zhou langsung menghampirinya sembari berkata, tapi kita masih punya urusan yang belum selesai. Dengan Wang Chong, yang mendengar itu lantas bertanya urusan apa, dirinya rasa kita bisa membicarakannya. Wu Zhou pun tanpa basa-basi berkata, karena kalian adalah kultus pertama yang dirinya temui di Kerajaan Sembilan Suci, dirinya akan memberinya diskon 20% yang mana 100.000 yuan untuk seluruh anggotanya. Tentunya dengan jumlah uang tersebut Wang Chong tercengang, 100.000 yuan, mengapa kau tidak merampok seseorang saja? Menanggapi itu Wu Zhou berkata, jangan buat dirinya terlihat buruk, dirinya ini adalah murid dari Sekte Kebenaran, bagaimana bisa dirinya melakukan sesuatu yang tidak terpuji seperti merampok? Dirinya hanya menekankan kebenaran. Bersamaan Wu Zhou mengeluarkan energinya yang besar, dan itu membuat Wang Chong keringat dingin sehingga pada akhirnya dia pun menyerahkan cuannya. Kemudian Wu Zhou yang sudah mendapatkan cuan tersebut dia berkata, luar biasa, dirinya suka orang simpel seperti kalian. Selepas itu Wu Zhou langsung menyuruh mereka pergi, serentak mereka pun langsung ketar-ketir membuat Wu Zhou terkejut mengatakan bahwa dia masih belum selesai bicara. Lalu setelah mereka pergi Wu Zhou berkata, orang dari kultus membuatnya tidak perlu susah payah mencari cuan. Mereka sungguh kumpulan orang-orang yang baik. Tentunya mendengar hal tersebut kedua seniornya hanya memasang wajah datar sembari berkata di benaknya, kupikir kultus All Bearing tidak ingin bertemu lagi denganmu. Beberapa saat pun telah berlalu. Sin berpindah ke suatu tempat, nampaklah di sana anggota kultus berkata, Senior Wang, sejak kapan kultus kita dihina seperti ini? Begitu juga yang lainnya, benar kakak senior, kita harus balas dendam, dan juga bukankah senior Wang Teng ada di sekitar sini? Kita harus memanggilnya. Kemudian Wang Chong, yang mendengar ocehan mereka seketika dia berteriak menyuruh mereka untuk diam, kakakku sedang melakukan sesuatu yang penting, jadi kita tidak bisa memintanya untuk datang hanya karena masalah sepele begini. Lantas salah satu anggota pun berkata, apa kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Wang Chong membalas tentu saja tidak, anak itu bilang dia dari Sekte Dao. Melihat kesombongannya dirinya yakin dialah Wu Zhou yang baru-baru ini terkenal. Bahkan Akademi Jixia dan banyak pihak menginginkan kematiannya. Jadi hal yang perlu kita lakukan hanyalah menyebarkan berita bahwa dia di sini. Karena itu, tinggalkan saja dia untuk saat ini, lagian yang lebih penting sekarang adalah penerus kuil Xuan, Dai Yao sedang bersembunyi di kerajaan sekarang, menangkapnya adalah tujuan utama kita. Singkatnya para anggota pun mulai melakukan rencananya yang mana menyebarkan bahwa Wu Zhou ada di sekitar sini. Kemudian Sin kembali ke Wu Zhou. Di sana sang pangeran berkata, dirinya sudah banyak mendengar berita tentangmu sejak memasuki Istana Suci. Menanggapi itu Wu Zhou balik berkata, kultus All Bearing memberitahu semua orang bahwa aku di sini, bukankah begitu? Sang pangeran membalas tepat sekali. Dirinya dan banyak orang di kerajaan ini memiliki niat buruk terhadapmu, berhati-hatilah. Mendengar hal itu Wu Zhou tidak merasa takut mengatakan dia tidak tertarik menghadapi orang-orang lemah. Tapi daripada itu mengapa kau datang ke sini? Sang pangeran membalas dirinya datang kemari untuk mengundangnya ke sebuah tempat, ikuti dirinya dan kau akan tahu nanti. Wu Zhou pun tidak basa-basi langsung setuju mengatakan bahwa sepertinya itu akan menarik. Tapi sebagai pemimpin kelompok dari Sekte Dao, itu tak akan mungkin jika dirinya pergi. Tentunya mendengar alasan tersebut sang pangeran hanya bisa terdiam. Akan tetapi pada saat itu senior Chen berkata, pergilah jika ada hal penting yang harus dilakukan, kau bisa tinggalkan kami.
Akan tetapi Wu Zhao ragu akan hal itu, sehingga senior Chen yang mengetahuinya kembali berkata, sejak datang kemari kami sadar bahwa kami masih jauh tertinggal dibanding sekte besar lainnya. Kami tidak ingin membebanimu, untuk itu, kami semua memutuskan akan pergi ke daerah energi darah, dan kelahiran untuk memperkuat pondasi kami. Kami terlalu cepat memutuskan untuk masuk ke kerajaan 9 istana suci. Inilah kesempatan yang tepat bagi kami untuk meningkatkan pondasi kami. Jadi kau jangan khawatir, pergilah dan lakukan apa yang kau inginkan. Mendengar itu semua pada akhirnya Wu Zhou pun memutuskan akan pergi hingga beberapa saat pun berlalu Xin berpindah ke suatu kolam. Yang mana nampak di sana terdapat air terjun dan juga sebuah prasasti yang dinamakan Qilin. Kemudian Wu Zhou berkata, apakah kalian membawaku kemari hanya untuk melihat ini? Sang pangeran membalas tepat sekali, ini salah satu prasasti unik yang dibasuh oleh darah hewan suci, dan hanya mereka yang telah menyelesaikan batas tahap kultivasi yang bisa menulis namanya di atas batu ini. Orang seperti itu bisa membanggakan diri sebagai yang terbaik di masanya. Lalu Wu Zhou yang mendengar itu semua berkata, itu informasi yang baru ku dengar, coba aku lihat siapa saja yang tertulis di sini. Lalu Wu Zhou yang sudah membaca nama-nama tersebut yang salah satunya adalah Wang Zhongding, Yue Longmen, tapi saat melihat nama Yun Feng itu membuat Wu Zhou terkejut. Kemudian sang pangeran menjelaskan, semakin dalam nama mereka terukir, semakin besar kekuatan orang tersebut seperti nama ini contohnya. Lalu diperlihatkanlah ukiran tersebut yang mana itu bernama Luo Ge, yang mana dijelaskan dia adalah orang-orang yang membawa King Mao ke Akademi Jixia. Sang pangeran pun melanjutkan perkataannya, nama Luo Ge, di sini yang paling dalam di antara nama lain tiada nama yang dapat disandingkan dengan namanya dan tertulis di antara legenda 9 terkuat. Luo Ge memang layak dalam ketenarannya, namun, dirinya dengar kau ada semacam dendam dengannya. Menanggapi itu Wu Zhou berkata, kau tidak perlu memilih kata-katamu, karena memang itulah yang terjadi. Sang pangeran pun kembali berkata, idiot kutu buku dan Akademi Jixia mungkin kuat. Tapi jika Sekte Dao ingin bekerja sama dengan kediaman Kaisar Lu, kesempatan kita akan cukup besar. Jika kau berjanji membuat Sekte Dao bekerja sama denganku, kediaman Kaisar akan mengirimkan orang terbaiknya untuk membantu menjatuhkan Luo Ge. Menanggapi itu Wu Zhou berkata, membantuku menjatuhkan Luo Ge, saudara, bukankah kau terlalu berlebihan tentangnya? Pangeran Wang membalas kau seharusnya tidak meremehkan musuhmu. Saudara Su, tiada salah berlebihan tentang salah satu anggota 9 terkuat. Wu Zhou yang mendengar itu lantas dia pun meminta Pangeran Wang untuk melihatnya, bersamaan Wu Zhou mengarahkan jari telunjuknya ke prasasti. Sementara itu di sisi lain di tempat yang sama dari kejauhan orang-orang yang melihat itu berkata, orang yang di samping prasasti Qilin bukankah dia Wu Zhou? Lantas yang lainnya pun membenarkan itu, apakah dia kemari untuk mengukir namanya? Kalau begitu ayo kita lihat, dirinya penasaran sedalam apa dia mengukir namanya. Kemudian Pangeran Wang yang ada di sebelahnya dia berkata, apa yang sedang kau lakukan, kau tidak seperti menulis namamu sendiri. Wu Zhou pun membalas bagaimana pendapatmu tentang beberapa kalimat yang dirinya tulis pada nama Luo Ge. Sang pangeran pun langsung melihatnya yang mana setelah membacanya dia sangat terkejut karena nampaklah nama Luo Ge, sekarang menjadi Luo Ge orang bodoh. Selepas itu Wu Zhou berkata, kau benar izinkan dirinya mengubahnya sedikit. Sang pangeran membalas dirinya senang kau mengerti, Anda tidak mampu mengalahkan Luo Ge, belum untuk saat ini, jika dia mengetahui ini saya takut itu akan menjadi hal buruk. Namun setelah berselang lama bukannya Wu Zhou mengubah nama itu malahan dia menambahkan kata-kata mutiara yang sangat indah. Dan itu membuat sang pangeran tercengang, dengan Wu Zhou yang berkata, hal penting harus ditulis 3 kali, hanya dengan begitu orang akan mengingat hal tersebut dalam pikiran mereka. Kemudian orang-orang yang tadi mengintip dari kejauhan pada akhirnya sudah sampai di sana, bersamaan mereka tercengang membaca tulisan itu di prasasti, mengatakan bahwa Luo Ge bukan hanya salah satu 9 terkuat, tapi juga merupakan orang terpandang di Akademi Jixia. Tapi Wu Zhou dengan santainya menghina Luo Ge dan Akademi Jixia di prasasti Qilin secara bersamaan. Kemudian salah satu dari mereka berkata, apa kalian tidak sadar bahwa tulisan ini diukir lebih dalam dibanding nama Luo Ge? Bukan cuma itu,
Tulisan ini diukir menggunakan tulisan kuno, yang mana ini adalah salah satu kaligrafi yang berada pada tingkat paling tinggi. Setelah itu Wu Zhou berkata, dari yang kulihat, kata-kata ini akan menyebar ke seluruh kerajaan, kurasa usahanya tidak akan sia-sia. Pangeran Wang menanggapi, dirinya membawamu kembali untuk memperlihatkan seberapa besar kekuatan Luoge. Tapi tak pernah terpikirkan olehku hal ini malah menimbulkan masalah, yang mana membuat dirimu seperti jarum pengganggu di mata Akademi Jixia. Wu Zhou pun menegaskan, apa maksudmu, kau bicara seakan mereka memperlakukanku dengan baik jika hal ini tak terjadi. Sejak kami bermusuhan, tak perlu berpura-pura bahwa kami tak bermusuhan. Kemudian Pangeran Wang berkata, apa kau tidak akan mempertimbangkan kembali untuk bergabung denganku? Jika kau bekerja sama dengan kami menghadapi Luoge pasti akan mudah. Akan tetapi Wu Zhou menolak hal tersebut berkata, hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai melanggar aturan Sekte Dao. Sebagai salah satu murid Sekte Dao, dirinya tak bisa menerima tawarannya. Jika tak ada lagi yang perlu dibicarakan, dirinya pamit undur diri. Mendapatkan penolakan tersebut Pangeran Wang kembali berkata, lupakan itu kita akan bahas di lain waktu. Tolong ikut dengannya untuk bertemu dengan seseorang, orang itu berada di dalam gua di belakang air terjun. Setelah mengatakan itu Pangeran Wang sejenak melirik prasasti sembari bergumam, ukiran yang dia buat lebih dalam dibanding milik Luoge, mungkinkah artinya bakatnya lebih hebat dibanding Luoge? Singkatnya mereka pun kini sudah sampai di belakang air terjun. Yang mana terlihat di sana terdapat seseorang yang misterius sedang meditasi. Sehingga Wu Zhou yang melihat itu berkata, apa ini orang yang ingin dipertemukan denganku saudara Wang? Lantas Pangeran Wang membenarkan itu, dan di saat yang sama orang misterius itu berkata, dirinya menyadari apa yang kau buat di sana Wu Zhou, dirinya harus katakan itu sangat menarik minatku. Menanggapi itu Wu Zhou balik berkata, bisa kita lewati basa-basinya, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Orang berjubah itu pun membalas baiklah, dirinya akan langsung ke intinya. Dirinya punya daftar nama di sini, yang mana daftar nama ini adalah orang yang membunuh mereka yang berbakat di Sekte Dao. Jadi apa kau tertarik memilikinya? Tentunya mengetahui itu Wu Zhou sangat terkejut terdiam untuk sesaat sembari berpikir, salah satu tujuanku datang kemari untuk mengenali musuh murid Sekte Dao. Dan jika dirinya mendapatkan daftar nama tersebut itu akan sangat berguna. Tapi dirinya tidak tahu siapa orang ini, dirinya tidak bisa percaya begitu saja. Dengan pikiran seperti itu Wu Zhou berkata, siapa yang tahu jika daftar nama itu asli, dirinya bahkan tak mengenalmu, bagaimana mungkin dirinya dapat mempercayaimu. Seketika itu orang berjubah pun memberitahu sebagian informasinya dan itu semuanya benar, sehingga Wu Zhou pun langsung menyuruhnya untuk berhenti. Setelah itu orang berjubah kembali berkata, dirinya akan memberitahumu waktu, lokasi dan juga praksi yang terlibat dalam pembunuhan ini, itu tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk mengetahui apakah dirinya berkata jujur atau tidak. Beberapa hal mungkin berguna untuk mendukung investigasimu, tapi buatku ini tidak lebih hanya pembicaraan saat makan. Menanggapi itu Wu Zhou bertanya, siapa kau sebenarnya? Kau sampai menunjukkan dirimu untuk mendekatiku hanya untuk memasuki kediaman Kaisar Lu. Orang berjubah membalas dirinya tak akan memberitahumu. Dan tidak perlu juga untuk mengetahui identitasku yang sebenarnya. Kau hanya perlu tahu bahwa dirinya sangat serius menjalin kerjasama denganmu. Wu Zhou pun kembali berkata, tidak ada yang namanya gratis di dunia ini, jadi apa yang kau inginkan dariku? Orang berjubah membalas dirinya ingin seseorang, yang mana seseorang itu adalah penerus kepercayaan Kaisar dikenal dengan nama Duan Wei Ping. Jadi siapakah dia kita lihat saja nanti. Menanggapi itu Wu Zhou tersenyum kecil sembari berkata, kau ingin dirinya menangkap penerus dari kepercayaan kuno, kau punya selera yang besar akan sesuatu yang berbahaya kawan. Kemudian sang pangeran menambahkan, dirinya memperoleh berita yang dapat dipercaya, yang dimana kelompok yang dipimpin oleh Kuil Taiyan dan kepercayaan Kaisar, kini sedang bersiap untuk membunuhmu karena mereka sudah mengetahui informasi hewan suci ada padanya. Oleh sebab itu kenapa kita tidak bekerja sama saudara? Akan tetapi sama seperti sebelumnya Wu Zhou menolak itu, mengapa mereka perlu dapat izin untuk membunuhku? Mereka terdengar seperti kumpulan pecundang, dirinya yakin itu, dan kenapa dirinya harus takut pada mereka? Biarkan saja mereka mendatangiku.
Mendapatkan penolakan itu sejenak Pangeran Wang bergumam, ia benar-benar keras kepala, bahkan dengan semua ini dia tetap tidak ingin bekerja sama dengannya. Kemudian orang berjubah berkata, karena kau yakin dengan kemampuanmu, kami akan menunggu kabarmu selanjutnya. Dan juga beberapa murid dari Akademi Jixia ada di sekitar sini. Mereka pasti sudah tahu bahwa kau ada di sini sekarang, karena itu kami akan pergi. Seketika itu Wu Zhou tersenyum sembari berkata, pertama para kultus dan sekarang para iblis kerajaan 9 istana suci ini semakin membuatku tertarik. Lalu Xin berpindah ke sisi lain terlihat telah orang-orang dari Akademi Jixia mereka begitu tergesa-gesa menuju tempat Wu Zhou, dengan Pangeran Wang yang melihat itu berkata, apa kita akan menyerah begitu saja? Orang berjubah membalas tidak perlu terburu-buru. Jika dia tidak berpengalaman melarikan diri, bagaimana mungkin kita akan bekerja sama dengannya? Dan juga setelah mengalami kesulitan di kerajaan 9 suci ini, dia pasti akan mengikuti kita dengan sendirinya. Kemudian Wu Zhou yang sudah berhadapan dengan mereka berkata, bukankah kau Yue Longmen, yang sedang kucari? Bukankah Pangeran Wang Zhongding sudah memotong anggota tubuhmu sebelumnya? Harus kukatakan kau pulih sangat cepat. Tentunya mendengar itu Yue Longmen, sangat marah langsung berteriak, tebas dia, Wu Zhou sudah berani menyusup kuil kilin serta mencoret-coret nama senior Luo Ge di prasasti. Dan perbuatannya itu sudah tidak bisa dimaafkan, tentunya orang-orang pun sangat marah langsung bersiap untuk menyerang. Namun Wu Zhou di sana dengan wajah datar dia bertanya, apakah kalian semua punya cuan? Orang-orang itu pun membalas itu tidak berguna di sini mengapa kami harus membawanya. Pada saat itu Wu Zhou pun langsung pergi dari sana sembari berkata, menyingkirlah, dirinya tak tertarik membersihkan sampah. Sontak mendengar itu mereka sangat marah seketika menerjang. Tapi saat itu Wu Zhou dengan mudah menghempaskannya. Dan itu membuat Yue Longmen sangat marah berteriak, bajingan. Beraninya kau melukai salah satu dari kami, bersamaan Yue Longmen melepaskan tekniknya sehingga terlesatlah sebuah aura mengarah langsung ke Wu Zhou. Menanggapi serangan tersebut Wu Zhou dengan santai hanya melirik bersamaan menyebutkan tekniknya, yaitu Zhou Tian, yang mana di sana seketika muncullah sebuah banteng langsung menimpa Yue Longmen, sehingga di sana pun terjadilah ledakan yang besar. Dan itu membuat yang lainnya tercengang berkata, bahkan senior Yue bukan tandingan Wu Zhou memangnya seberapa kuat dia sebenarnya. Kemudian setelah asap menghilang terlihatlah Yue Longmen yang kondisinya babak belur sejenak, dia bergumam, tingkat kultivasi kami semua sudah terhitung cukup tinggi, dan aku pikir kekuatanku sudah setara dengan Wu Zhou, tapi tidak disangka dia sekuat ini. Selepas itu Wu Zhou berkata, kalian tak layak menjadi lawanku, jadi jangan pergi lebih dalam lagi, jika kalian ingin menghadapiku, katakan pada anak sialan Luo Ge itu untuk menemuiku langsung. Dan pada saat itulah mungkin kalian akan punya peluang jika itu terjadi. Namun Yue Longmen, yang mendengar itu sangat marah berkata, kami belum butuh dia untuk menghadapimu. Berita tentang memperoleh informasi hewan suci dari Raja Tikus telah tersebar di seluruh kerajaan 9 istana suci. Kui Yeping dari gereja utama, Su Guangfeng dari kediaman Pangeran Yu, Meng Jian dari kuil Taiyan dan yang lainnya sedang menuju ke sini. Kau tidak akan bisa lari saat mereka tiba. Tentunya mendengar itu semua Wu Zhou sejenak berpikir, mereka semua datang kemari. Para pembunuh yang telah membunuh orang-orang berbakat dari kuil Dao atau sekte yang diceritakan oleh kawan misterius itu. Sepertinya ini saatnya untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan pikiran seperti itu tiba-tiba Wu Zhou bergerak menuju prasasti bersamaan dia berkata, dirinya dengar bahwa Luo Ge pernah menghadapi 3 orang berbakat, dan pencapaiannya tak pernah terlupakan hingga saat ini. Mungkin ini saatnya untuk menghancurkan pencapaiannya. Lalu Wu Zhou ya sudah ada di depan prasasti kembali berkata, segera beritahu orang itu bahwa dirinya Wu Zhou akan menunggunya di sini. Yue Longmen membalas baiklah kau tunggu saja, bersamaan menyuruh yang lain untuk pergi memberitahu orang dari utusan setiap sekte. Singkatnya setelah orang-orang dari Akademi Jixia memberitahu semua utusan, pada akhirnya orang yang ditunggu Wu Zhou pun kini telah tiba, yang mana salah satu dari mereka adalah Meng Jian, Su Guangfeng dan Qi Yaping. Kemudian tidak basa-basi salah satu dari mereka berkata, Wu Zhou serahkan semua informasi tentang binatang suci yang kau peroleh dari Raja Tikus.
Jika kau berani menolak kami tidak akan memberi ampun padamu. Yue Longmen menambahkan, dirinya menyarankan untuk menerima kebaikan kami, saat kami masih memberimu kesempatan. Mendapatkan ancaman tersebut di sana Wu Zhou tidak merasa takut balik berkata, kenapa kalian terlalu banyak alasan hanya untuk membunuhku, maju saja tidak perlu basa-basi. Lalu serentak ketiga utusan itu pun langsung menerjang sembari berkata, kau yang meminta ini, dan hanya kematianlah untuk jawaban penolakanmu. Kemudian Wu Zhou yang diserang dari berbagai arah bukannya merasa takut malahan sebaliknya malam menyeringai, sehingga di sana pun terjadilah pertarungan yang cukup seimbang. Tapi tidak berselang lama setelah jual beli serangan di sana Wu Zhou menjadi lebih unggul. Dan orang-orang yang melihat itu sangat terkejut berkata, tidak mungkin Wu Zhou benar-benar unggul menghadapi keempat utusan itu, jika ini terus berlanjut dia mungkin bisa menang. Lalu kita pun kembali ke pertarungan yang mana nampak para utusan itu terdorong mundur dan itu membuat mereka tercengang. Kemudian saat itu Yue Longmen berkata, kekuatan Sky Slash miliknya semakin kuat seiring pertarungan, kita tidak boleh meremehkannya, ayo kita gunakan seni bela diri terkuat kita dan habisi dia. Mendengar hal tersebut mereka pun langsung menggunakan teknik pamungkasnya masing-masing sehingga di sana pun terjadilah fenomena di langit bahkan itu terlihat dari kejauhan. Oke sampai di sini dulu pembahasannya sampai ketemu lagi di video selanjutnya.